Dan untuk membahas badai PHK menjalar ke startup dan perusahaan besar, kini kita telah terhubung dengan Chandra Firmanto, Managing Partner Indogen Capital. Halo Pak Chandra, selamat siang. Siang Safira. Iya Pak Chandra, ini badai PHK kembali menghampiri tanah air, mulai dari perusahaan besar hingga startup. Ini seperti apa pandangan Anda terkait hal ini? Sebenarnya ya pastinya memprihatinkan ya, pastinya kan kalau bisa namanya PHK itu ya jangan sampai ada terjadi. Hmm. Cuman, memang saya yakin juga ya dengan teman-teman itu, dari, Indosat ataupun juga dari Shopee ya memang sudah langkah terakhir ya. Dan sebenarnya, yang perlu diperhatikan ya mungkin, tidak usah terlalu panik ya, karena sebenarnya posisi kenapa bisa terjadi PHK itu sebenarnya pada waktu 2020 ke 2021 itu kan terjadi big boom ya, setelah pandemi Covid itu, diperkirakan akan sudah terkendali, ya kan? Hmm. Mungkin masih ingat ya. Jadi pada waktu itu otomatis, semuanya booming, terutama di sektor, startup itu booming, sehingga banyak perusahaan itu membuat proyeksi di 2022 yang sangat agresif. Nah, proyeksi 22 yang agresif itulah yang ternyata tidak berjalan sesuai karena market sebenarnya adjusting kembali ke posisi normal sebelum Covid terjadi, yaitu 2019. Jadi kalau misalnya kita bandingkan antara 2019 dengan 2022, sebenarnya 2022 itu malah lebih baik dibandingkan 2019 Hmm. sebelum Covid terjadi. Jadi sebenarnya posisinya itu hanya back to normal. Yang ternyata terjadinya adalah karena overconfident pada waktu itu hiring dan tidak terjadi pada semua perusahaan. Tapi hanya terjadi pada beberapa perusahaan yang mungkin pada waktu itu uh, menetapkan untuk pertumbuhan secara agresif di 2022. Dan pastinya untuk menjaga supaya cash flow perusahaan tetap sehat, kemudian juga arah direction dari perusahaan tetap sehat, itulah yang membuat terpaksa dilakukan pemutusan kerja dan itu juga hanya dilakukan di sektor-sektor tertentu yang memang berhubungan tadi dengan pendapatan omset yang pastinya tidak akan bisa terrealisasi di 2022 ini. Baik, ini selain overconfident begitu ya, yang tadi Anda lihat begitu ya, salah proyeksi. Ini apa sih sebenarnya yang mendasari perusahaan akhirnya memutuskan untuk melakukan PHK terhadap karyawannya Pak Chandra? Kita memperhatikan unit-unit economics ya untuk perusahaan itu kan seperti pendapatan berbanding dengan profit margin, berbandingkan dengan pastinya profitability ya dan di sebenarnya yang terjadi antara 20 dan 2021 itu ada satu hal yang positif yaitu di mana teman-teman startup semuanya juga sekarang sangat memperhatikan unit economics. Nah, unit economics inilah yang akan menciptakan perusahaan yang sehat yang apabila nantinya listing ataupun kalaupun sudah listing ya, itu akan memberikan confidence lebih besar kepada investor. Sehingga ke depan kalau misalnya kekhawatiran terhadap stock bubble itu malahan nggak akan terjadi. Karena rata-rata kalau kita lihat startup itu sudah adjusting secara value ya valuasi company, kemudian adjusting juga secara unit economics mereka ya. Nah, disinilah yang menurut saya sebenarnya untuk mendapatkan unit economics yang sehat itulah yang membuat sekali lagi salah satu poin kenapa PHK mesti terjadi. Baik Pak Chandra, kondisi perekonomian global kan masih cukup suram begitu ya, inflasi tinggi, ancaman resesi, hingga efek perang geopolitik hingga tekanan ekonomi lainnya turut ini menjadi tekanan bagi industri tanah air. Apakah demikian Pak Chandra? Pada waktu awal Mhm. pertama kali terjadi, saya juga was-was ya, saya juga liatin dan saya juga was-was. Tapi setelah saya perhatikan lebih detail ya, karena saya juga baru traveling dari US ya, Juni Juli kemarin, dan itu situasinya beda sekali dengan pada waktu krisis keuangan ya, tahun 2000 tahun 2004 2005 ya waktu itu kalau nggak salah. Yaitu pada waktu itu agak agak berbeda, yaitu di mana di US sekarang itu uh, pekerjaan itu masih strong ya, employment masih strong. Ya jadi walaupun kalau dibilang memang terjadi inflasi ya, sebenarnya inflasi terjadi karena tadi itu masalah logistik. Ya, jadi uh, tiba-tiba dari lockdown, COVID, terus tiba-tiba boom, ya, di mana hampir semua logistik sektor itu mengefisiensikan karena mereka khawatir dengan situasi COVID. Terus ternyata tiba-tiba demand menjadi besar. Tiba-tiba semua orang mau kirim barang. Tiba-tiba semua orang mau terbang. Kalau misalnya seperti harga tiket pesawat tiba-tiba melonjak naik dengan cepat. Itu
membuat tidak ready, sebenarnya infrastrukturnya nggak ready. Karena infrastrukturnya tidak ready, otomatis harganya semuanya naik. Jadi ditambah dengan Rusia dan Ukraine, ya, yang pastinya membuat harga ini minyak dunia itu tidak stabil. Kombinasi dua ini sebenarnya membuat inflasi itu tidak terkendali di banyak negara. Ya, dan negara-negara yang kondisi ekonominya tidak kuat itu benar-benar terpukul pada waktu kemarin COVID, ya kan. Untung sekali Indonesia tidak. Indonesia malah menurut saya posisinya sekarang malahan lebih baik kalau misalnya di papan klasemen dunia selama COVID sampai sekarang kita malahan naik banyak peringkat ini, ya. Nah, jadi di sini saya lihat sebenarnya total situasi sampai 2022-2023 itu kelihatan secara proyeksi Indonesia akan sangat baik. Berbeda dengan mungkin banyak negara yang tidak begitu bagus kondisinya. Nah, US sendiri sebenarnya employment sangat strong. Mereka hanya mau mengendalikan inflasi, makanya terus meningkatkan suku bunga. Baik. Tapi perkiraan sampai akhir tahun suku bunga itu sudah terkendali. Nah, kalau sudah terkendali, harusnya di 2023 kondisi akan sangat baik. Baik Pak Chandra, lalu strateginya apa nih yang harus disiapkan startup agar perusahaan tetap terus tumbuh di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini? Paling pertama itu cash flow mesti sehat, ya. Jadi keuangan perusahaan mesti healthy, artinya mesti punya 18 bulan cash flow minimal, ya. Kalau bisa 24 bulan cash flow. Yang kedua, mesti menciptakan real business, Pak, ya. Artinya kita harus memperhatikan revenue, jadi bukan cuma dapat users, tapi revenue mesti bisa didapatkan. Kemudian juga expenses mesti dijaga. Kemudian juga pastinya profit margin itu mesti dilihat. Nah, poin-poin inilah yang membuat tadi itu berhubungan dengan tadi efisiensi ataupun jadinya pemutusan kerja. Sayang sekali itulah yang terjadi, ya. Dan tapi tidak, sekali lagi tidak di semua perusahaan, hanya di perusahaan yang mungkin pada waktu bikin business plan pada saat itu tuh terlalu agresif, ya. Oke baik Pak Chandra, ini menarik sekali. Ada yang bilang runway startup disiapkan 2 tahun, tapi 2023 ini resesi global, runway harus diperpanjang. Apakah jumlah startup bangkrut dan merger bertambah nantinya, dan apakah nanti jumlah startup akan berkurang banyak nih Pak Chandra? Nah, ini sebenarnya fenomena yang menarik adalah sebenarnya banyak startup yang di 2020 itu sudah nggak survive, tapi survive-kan. Jadi karena itu nanti kalau dengar berita startup misalnya mungkin tutup dan sebagainya, tolong harus dicek kembali. Sebenarnya ini terjadinya kapan? Jadi kalau di dunianya startup, dari kita dunia venture capital, investor-investor, kita udah tahu nih startup mana aja yang sebenarnya runway-nya udah nggak ada, tapi masih dipertahankan. Nah, beritanya nanti akan munculnya di 2023, sehingga nanti khawatirnya malahan, dikirain 2023 baru bermasalah. Tapi sebenarnya banyak sekali startup itu yang tidak survive-nya adalah di 2020. Baik. Nah, 2020 inilah yang banyak startup, tapi masih belum ketahuan. Ini ada banyak. Nah, sebenarnya kalau dilihat antara 2020 dengan posisi sekarang, 2022 ke 2023, yang ada itu startup yang sehat malahan, yang di 2022 ini. Nah, itu malahan yang banyak di portfolio kita malahan hiring tadi, bukannya PHK, malah nyari karyawan. Mulai hiring dengan agresif, ya. Baik Pak Chandra, lalu sektor apa aja sih yang masih akan sangat menarik dan berpotensi memberikan return yang menarik bagi investor dalam waktu beberapa tahun ke depan? Ya, kita Asia Tenggara ini consumer market. Ya, jadi otomatis gampang sekali kita tinggal lihat bahwa apapun yang berhubungan dengan consumer market itu pasti potensial. Jadi contoh dengan user yang begini besar, dengan customer base yang begini besar, ya, agri-tech sectors itu pasti akan jadi primadona karena seluruh dunia sekarang lagi berlomba-lomba untuk mensecure pangan, ya. Nah, jadinya ini benar-benar kalau dibilang tuh buyer market kalau di agri-tech sectors. Nah, makanya ini yang akan bagus pastinya. Kemudian fintech juga yang berhubungan dengan consumer base, ya, pastinya juga akan tetap bagus, tapi secured loan, ya, jadi bukan P2P models, ya. Nah, kemudian habis itu yang berikutnya lagi logistik. Nah, tadi kan logistik itu kan trouble, kan, bermasalah. Ya, kita mesti pastikan logistik bisa jalan dengan baik, otomatis dengan sendirinya semua inflasi itu bisa tertekan. Nah, jadi yang berhubungan dengan logistik pastinya juga akan oke, tapi harus memperhatikan profit margin karena banyak logistik sektor itu yang operasionalnya dengan negatif interest margin. Nah, itu yang gawat. Ya.
Baik, Pak Chandra, ini sebenarnya menarik dan kita pengen tahu nih semuanya terkait posisi dari si venture capital ini sendiri. Apakah sebenarnya dulu venture capital ini tidak menekankan pada startup untuk kejar profitabilitas atau memang dulu visi ini mengejar startup untuk valuasi yang tinggi kemudian dijual begitu, Pak Chandra? Eh, Sebenarnya dulu ada dua kubu. Jadi ada kubu yang seperti kita Indogen, kita tetap ngejar dari awal tuh ngejar mesti real antara valuasi dengan revenue dan Hmm. profitabilitas. Tapi ada kubu yang pada waktu itu mungkin karena gampang sekali ya pendanaannya, sehingga waktu itu didorong untuk fokus di valuasi startup dan ngejar user. Jadi bukan ngejar valuasi sebenarnya, tapi ngejar users sebanyak-banyaknya. Karena dengan user base yang banyak itu baru akan diciptakan bisnis-bisnisnya, turunan-turunannya yang nanti akan jadi bisnis yang jauh lebih besar lagi. Ya, jadi pada posisi itulah terjadilah fenomena yang tadi mungkin didengar oleh masyarakat, bakar-bakar uang untuk acquire users dan sebagainya. Nah, pada posisi sekarang itu sudah tercipta kesepakatan bahwa pertumbuhan itu penting, users acquisition itu penting sekali, tapi kita tetap harus bisa memproyeksikan revenue dan profitabilitas yang baik. Nah, kapan itu akan tercapai itu ada dalam proyeksi. Nah, proyeksi itulah yang mesti diciptakan dengan tingkat konservatif yang lebih baik lah. Ya, nah ini yang sekarang terjadi dan menurut saya ini malah positif ya untuk startup ekosistem ke depan. Baik. Baik, Pak Chandra melihat kondisi saat ini dan fenomena yang terjadi begitu ya banyak startup-startup yang PHK massal. Ini sebenarnya seperti apa sih posisi dari venture capital kan kalau misalkan kita lihat begitu ya startup ini mereka dapat duit dengan mudah. Kemudian venture capital ini kan mendapatkan dana dengan mudah lalu disalurkan ke startup dan startup diminta membesarkan valuasi terus visi keluar dengan uang banyak dan untung besar. Ini seperti apa sih pandangan Anda? Sebenarnya mungkin saya perbaiki sedikit. Sebenarnya yang dikejar itu adalah menciptakan bisnis model yang sehat. Kemudian habis itu dengan bisnis model yang sehat itu bisa menciptakan bisa mendapatkan users pastinya, users yang kalau kita bilang itu harus bisa melekat ya. Jadi ada stickiness kalau kita bilang. Jadi melekat ya usersnya. Mhm. Setelah usersnya melekat itu baru diciptakanlah revenue dan profitabilitas. Nah jadinya dari awal kita udah melihat proyeksinya apakah bisa terjadi dan itu juga direview ya selama setiap bulan untuk melihat perkembangannya dan juga di-adjust ya. Jadi sangat-sangat kompleks memang. Nah, di mana sebenarnya tadi Indonesia itu diuntungkan ya selama semua situasi ini terjadi itu malah diuntungkan. Di mana kita itu sekarang peringkatnya juga jauh lebih baik ya dan untuk ASEAN itu menjadi paling top ya region yang paling top untuk dimasuki untuk investasi di dunianya tech investment ini. Artinya memang secara total global fundingnya pasti orang lebih konservatif. Baik. Karena lebih konservatif akan milih ke region yang lebih potensi ya. Jadi nggak sembarangan semua region itu diinvest ya. Ada banyak negara-negara dulu yang question marks itu tapi masih aja startup-startupnya banyak di funding. Nah sekarang rata-rata fund-fund dunia itu fokus sekarang. Dan salah satu yang menjadi fokus mereka adalah Asia Tenggara dan khususnya Indonesia. Nah ini yang membuat kita itu sangat bagus sekali ya berkat kerja keras dari seluruh bangsa ya dan juga ini pemerintah ya yang membuat kita itu di posisi yang lebih baik sekarang. Nah, Baik. sehingga kalau kayak US, Kanada misalnya valuasinya di-adjust ya, Mhm. di-adjust secara valuation, tapi ternyata di Indonesia dan Southeast Asia itu nggak terlalu banyak di-adjust karena sebenarnya valuasi kita itu masih sangat wajar. Baik, Pak Chandra, kita harapkan industri ini tumbuh optimis begitu ya di tengah banyaknya dinamika yang terjadi di global. Terima kasih Pak Chandra atas waktu Anda di CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.